Beyond Time, bab 1298-1299. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Langit berbintang yang luas dan tak terbatas ini, yang dipenuhi dengan misteri yang tak berujung, mulai runtuh dengan cara yang mengerikan. Setiap momen bagaikan lukisan kehancuran total yang menakjubkan, secara visual memengaruhi semua persepsi yang mungkin. Jika seseorang memperlambat kecepatan keruntuhannya, mereka akan melihat, di ujung langit berbintang yang tampak tak berujung ini, sebuah benang emas samar muncul dengan tenang. Itu seperti goresan halus yang tanpa sengaja dibuat di atas kanvas gelap. Tampak tidak berarti, namun membawa aura bahaya yang tak terlukiskan. Itu adalah konsep dewa yang mulia di masa lalu, dan juga panduan untuk tatapan desolate. Dalam sekejap mata, untaian emas ini berlipat ganda, menyebar dengan kecepatan luar biasa seperti jaring yang rakus, dengan cepat meluas ke segala arah. Di tempat mereka lewat, langit berbintang yang tadinya tenang kini bergelombang seperti danau yang dihantam batu besar, terdistorsi menjadi lapisan-lapisan gelombang yang tak beraturan. Gelombang riak menyebar keluar, membawa efek aneh yang memutarbalikkan realitas, bahkan membengkokkan cahaya bintang-bintang. Kemudian, bintang-bintang yang tertanam dalam kegelapan kosmik seperti permata memulai tarian kehancuran mereka yang tragis. Matahari-matahari raksasa, yang biasanya merupakan tungku berapi-api di kosmos, memancarkan cahaya dan panas tanpa henti, kini tampak seperti dihantam oleh palu tak terlihat. Cangkang luarnya meledak terlebih dahulu, kobaran api merah menyala menyembur keluar seperti naga ganas yang melepaskan diri, berkobar hebat ke segala arah. Kobaran api itu berkobar begitu dahsyat sehingga seolah mampu menghanguskan seluruh alam semesta. Di tengah kobaran api yang dahsyat ini, planet-planet di sekitarnya langsung menguap, bahkan tidak menyisakan puing-puing, hanya gumpalan cahaya yang terpelintir dan larut ke dalam aliran energi yang kacau. Kemudian, inti matahari dihancurkan oleh kekuatan yang tak tertahankan, hancur berkeping-keping menjadi pecahan-pecahan tak terhitung yang bersinar dengan cahaya yang menyeramkan. Pecahan-pecahan itu melesat keluar seperti bilah, mengukir jejak panjang dan terdistorsi melalui kegelapan, seolah-olah mengiris langit berbintang menjadi serpihan-serpihan yang compang-camping. Seolah-olah mereka berusaha untuk mengoyak luka yang lebih dalam ke dalam kehampaan, atau mungkin mengukir sebuah epik tragis tentang keruntuhan kosmik. Sementara itu, langit berbintang, yang dulunya bagaikan permadani hitam tak berujung yang bertabur miliaran berlian, kini mengalami kerusakan paling parah. Bintang-bintang meledak dalam gugusan, pancaran cahayanya yang menyilaukan saling berjalin membentuk tirai cahaya yang membutakan dan menyebar keluar dengan kekuatan yang luar biasa. Di tempat yang dilewatinya, ruang angkasa itu sendiri hangus menjadi kekacauan. Garis-garis bintang dan galaksi yang dulunya jelas kini tenggelam dalam tontonan mengerikan cahaya dan kegelapan yang saling berjalin dan saling mencabik-cabik. Setiap semburan cahaya cemerlang bagaikan jeritan putus asa alam semesta, menggunakan pancaran terakhirnya untuk melawan kehampaan yang akan datang. Bahkan galaksi pun tak bisa lolos. Galaksi dan gugusan bintang yang tak terhitung jumlahnya, yang dulunya merupakan pulau-pulau gemerlap yang tersebar di lautan gelap angkasa, menjaga tatanan yang misterius dan harmonis, kini hancur seperti istana pasir yang rapuh di hadapan gelombang pasang yang mengamuk. Lengan spiral patah, bintang-bintang berhamburan, dan struktur galaksi hancur total. Hanya dalam beberapa saat, langit berbintang yang tak berujung ini berubah menjadi reruntuhan yang kacau. Semua bintang telah hancur berkeping-keping, cahayanya memudar menjadi kegelapan yang menyebar tanpa terkendali, seolah bertekad untuk menghapus semua jejak keberadaan. Kadang-kadang, secercah perlawanan yang samar mungkin muncul dalam kegelapan, tetapi itu hanyalah sakaratul maut dari kosmos yang runtuh. TDK kekal, tak lama kemudian ditelan oleh kehampaan yang meluas, hanya menyisakan keheningan. Tidak ada yang tersisa, dan semua ini terjadi hanya dalam beberapa saat. Langit berbintang yang tak terbatas ini telah menjalani seluruh hidupnya dan menemui ajalnya dalam rentang beberapa tarikan napas. Bersama dengan dewa tua yang terhormat di dalamnya, lenyap di bawah tatapan kesunyian. Seluruh alam semesta, seluruh bintang,
seluruh makhluk hidup di dalamnya, seperti kota tanpa tandingan sebelumnya, berubah menjadi ketiadaan. Hanya pikiran terakhir dewa tua yang terhormat yang terngiang dingin di tengah ratapan takdir cincin bintang kelima. Yang mulia Dewa Abadi, aku tidak bisa mengalahkanmu, tetapi kau pun tidak akan menang. Pemikiran ini terpatri dalam keberuntungan cincin bintang kelima, menjadi aturan yang tak terhapuskan yang mengguncang tatanan hukum dan tetap abadi. Dewa yang terhormat telah jatuh. Pada saat itu, semua makhluk tertinggi di seluruh cincin bintang bagian atas mengalami getaran hebat di jiwa ilahi mereka. Namun, perubahan terbesar terjadi di cincin bintang ke-9. Di sebelah timurnya, raksasa yang tertidur lelap membuka mata emasnya. Di sebelah utaranya, sungai ibu yang berwarna keemasan mengalir deras, bunga teratai bergoyang di permukaannya. Di sebelah selatannya, cahaya lilin tampak menyala di dalam sebuah menara hitam yang megah. Dan di sebelah baratnya, sesosok figur kertas yang menakutkan menjilat bibirnya sambil menatap ke arah Wanggu. Di Wanggu, mata Desolate yang terbuka perlahan tertutup. Waktu yang lama telah berlalu. Di dalam cincin bintang kelima, sesosok muncul dari kehampaan. Seorang pria tua bersandal jerami, bertubuh tinggi, dengan seekor tikus emas bertengger di bahunya, sang dewa abadi dari cincin bintang kelima. Dia berjalan dalam diam hingga berdiri di hadapan kehampaan luas tempat sang dewa yang terhormat telah binasa. Di tepinya, dia menatap ke dalam kehampaan tak berujung ini, merasakan aura pekat kesunyian di dalamnya. Pria tua itu terdiam. Dia tahu bahwa mulai sekarang, cincin bintang kelima akan selamanya kehilangan 30% dari dirinya sendiri, tidak lagi utuh. Selain itu, setiap kali Desolate membuka matanya, tatapan sisa darinya akan terpancar dari sini. Cincin bintang kelima telah ternoda oleh karma secara permanen. Inilah harga yang harus dibayar karena meminjam kekuatan Desolate. Kau tidak perlu membawa Suking dan Erniu ke lokasinya. Sosok Grandmaster Bai muncul di samping Yang Mulia Immortal, berbicara dengan lembut. Sang dewa abadi yang terhormat tidak berkata apa-apa. Setelah jeda yang cukup lama, suara tuanya bergema ke segala arah, seolah berbicara kepada dirinya sendiri, kepada Grandmaster Bai, dan kepada semua dewa agung di seluruh lingkaran bintang atas. Apakah kau ingat apa yang diproklamirkan Desolate di seluruh lingkaran bintang ketika ia gagal dalam pendakian ilahinya? Takdir bisa dipatahkan, tetapi takdir harus dipatuhi. Jadi katakanlah padaku, mungkinkah ia tidak gagal seperti yang diyakini dunia? Bahwa segala sesuatu setelahnya hanyalah bagian dari proses kenaikannya. Dengan kata-kata tersebut, sosok Yang Mulia Immortal menghilang. Semua makhluk tertinggi di seluruh lingkaran bintang atas terdiam. Grandmaster Bai menghela napas setelah beberapa saat, menatap ke arah tempat Suking menghilang di cincin bintang keempat. Waktu terus berlalu dengan tenang. 5 tahun berlalu begitu cepat. Hanya tersisa 3 tahun hingga tenggat waktu yang ditetapkan sendiri oleh Suking untuk kembali. Namun dia belum kembali. Adapun cincin bintang keempat, banyak hal telah berubah dalam 5 tahun ini. Wilayah para dewa sebelumnya terbatas pada area kecil, sementara di luarnya, seiring semakin banyak kultivator yang bermigrasi untuk tinggal di sana, tertarik oleh energi abadi yang dilepaskan dari bintang-bintang pemberi rezeki dan keberuntungan yang menyebar dari cincin bintang kelima, wilayah tersebut telah berubah. Dewa abadi Miming telah kembali ke cincin bintang kelima untuk mengawasi rotasinya. Sebagian besar penguasa abadi lainnya juga telah mundur. Hanya guru besar Bai yang tersisa, duduk diam di tempat Suking menghilang, menunggu selama bertahun-tahun ini. Dan orang-orang, selama 5 tahun ini, mereka juga telah berubah. Dalam latihan mereka sering mengingat kata-kata terakhir Sang Dewa Agung yang telah bergema di seluruh lingkaran bintang. Yang Mulia Dewa Abadi, aku tidak bisa mengalahkanmu, tetapi kau pun tidak akan menang. Sebenarnya apa itu turbulensi ruang waktu? Bagi sebagian besar petani, hal ini sulit dijelaskan dengan jelas. Sampai batas tertentu, itu tampak seperti sekadar metafora. Secara harfiah, ini merujuk pada perluasan dan penyusutan tak terbatas dari sebuah singularitas yang disebabkan oleh kekacauan ruang dan waktu. Dengan demikian, hal itu juga mengandung kemungkinan yang tak terbatas. Namun, menjelaskannya secara detail merupakan hal yang sulit, terbatas oleh kemampuan kognitif seseorang. Tampaknya hanya mereka yang peraturannya berkaitan dengan ruang waktu yang dapat mulai menjelaskan sifat turbulensi ruang waktu. Suking awalnya berpikir demikian.
Sebelum masuk, ia percaya bahwa turbulensi ruang waktu seharusnya menyerupai teknik seamless miliknya sendiri, hanya saja lebih luas dan misterius. Dengan peraturan yang dia buat, seharusnya dia memiliki peluang lebih baik daripada yang lain untuk kembali dari dalam. Namun setelah masuk, semuanya di luar dugaannya. Pemandangan di dalam ruangan itu hanya membuat pikiran Su Qing dipenuhi kebingungan. Seperti sekarang, saat dia mengangkat kepalanya dan mengamati pusaran warna-warni yang tak terhitung jumlahnya di hadapannya. Pusaran-pusaran ini bervariasi ukurannya, tak terbatas dan tak berujung, ada yang teratur, ada yang kacau, ada yang statis, ada yang berputar, bahkan banyak yang saling berjalin. Mereka membentuk langit berbintang yang abstrak dan kompleks. Sekilas pandang saja sudah cukup untuk membanjiri pikiran dengan tekanan yang tak tertahankan, seolah-olah tidak mampu memproses informasi tersebut. Paparan yang berkepanjangan akan menimbulkan perasaan terfragmentasi. Namun abstraksi tersebut meluas melampaui sekadar lingkungan sekitar, ia juga mencakup keberadaan Su Qing dan Erniu di sini. Tubuh Su Qing sudah tidak lagi berbentuk manusia. Sebaliknya, ia telah berubah menjadi sekumpulan serangga bercahaya yang tersusun dari pecahan segitiga yang tak terhitung jumlahnya. Setiap serangga hanya hidup selama 1/10.000 tarikan napas, lahir dalam kilatan cahaya yang cemerlang, hanya untuk mati dalam ledakan gambar masa depan yang kacau sebelum terbakar menjadi debu, memadamkan semua cahaya. Siklus ini berulang tanpa henti. Adapun Erniu, yang tidak lagi bersarang di rambut Su Qing karena wujudnya yang telah berubah, ia bermanifestasi secara eksternal, bentuknya bahkan lebih abstrak. Seperti kaleidoskop yang terdiri dari jutaan titik cahaya yang berkedip-kedip, bentuknya terus berubah. Bahkan kata-katanya pun mengandung kesan kekacauan. Seperti sekarang, saat suaranya bergema. Maksudnya adalah, ada apa, King kecil? Di mana ini? Namun, yang sampai ke persepsi Su Qing adalah, apa kabar, King Little? Ini di mana? Semuanya kacau balau, waktu, ruang, bahkan diri mereka sendiri. Semua itu telah diputarbalikkan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Seolah-olah waktu tidak memiliki arti di sini, dan ruang tidak memiliki nilai keberadaan. Su Qing merasa bingung. Ini sama sekali tidak seperti peraturan yang dia buat. Bahkan konsep seperti bergerak maju atau mempersepsikan pun tidak dapat diterapkan secara konvensional di sini. Persepsinya sama, seolah-olah semua rahasia di sini terungkap. Jika seseorang dapat memahaminya, menahannya, maka satu pandangan saja dapat memberikan kemahatauan. Seperti sekarang, saat persepsi Su Qing meluas melalui aliran ruang waktu yang membingungkan, dia melihat wujud manusianya di kejauhan yang tidak diketahui. Jarak itu bisa merujuk pada masa lalu atau masa depan, atau lapisan ruang yang berbeda. Dan ketika dia memfokuskan perhatian pada versi dirinya yang jauh itu, dia segera menyadari bahwa dia tidak hanya melihat satu, tetapi tak terhitung jumlahnya. Versi dirinya yang tak terhitung jumlahnya, dalam keadaan yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan melihat planet cair, bola-bola besi cair yang melayang melewatinya dalam bentuk yang berbelit-belit. Galaksi-galaksi telah berubah menjadi cacing yang tertutupi buah busuk, berkelap-kelip. Starfield kini hanyalah kata-kata tak dikenal yang terukir di batu nisan, menjadi hidup dan terkunci dalam pertempuran. Bahkan alam semesta pun tampak seperti kain kafan compang camping yang penuh lubang. Selain itu, keberadaan dirinya dan Erniu berfluktuasi antara kecemerlangan yang gemilang dan hampir punah seiring dengan pergerakan dan persepsi pikirannya. Tak terlukiskan, kekacauan total. Ini adalah turbulensi ruang waktu. Kebingungan Su Qing semakin dalam. Waktu kehilangan maknanya, bisa jadi 10.000 tahun atau hanya sekejap. Kemudian, suara Erniu yang terdistorsi bergema lagi, membawa nada yang menyeramkan. Aku pernah melihatnya sebelumnya, terlihat familiar. Seperti kehidupan masa laluku. Kata-kata ini, yang diregangkan dan diputarbalikkan oleh ruang waktu, mendarat di persepsi Su Qing seperti guntur, masing-masing lebih keras dari yang sebelumnya. Gelombang kejut menerobos tubuh kawanan serangga Su Qing. Serangga-serangga berbentuk segitiga yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping, melepaskan lebih banyak gambaran masa depan, menyebabkan kesadaran Su Qing bergejolak hebat dan tidak mampu menyatu. Hanya cahaya yang tersisa, berkedip-kedip intens antara terang dan gelap. Saat gangguan akibat kata-kata itu mereda dan kondisi Su Qing stabil, Erniu telah pergi, lenyap tanpa jejak.
Bahkan kata-kata yang telah diucapkannya pun terhapus secara aneh dari ingatan Su Qing. Dia ingat mendengarnya, tetapi isinya kini kosong. Su Qing terdiam. Dia bisa merasakan dengan jelas pikirannya melambat, kesadarannya perlahan menghilang. Sebuah firasat akan kematian yang akan segera datang muncul dalam benaknya. Namun, krisis naluriah yang seharusnya menyertai kematian itu tidak pernah datang. Kesadaran ini baru muncul setelah ledakan emosinya sebelumnya. Bersamaan dengan itu, tubuhnya berubah dari kawanan serangga kembali ke wujud manusia, dan kepompong yang terjalin dari untaian ketetapannya tiba-tiba menyelimutinya. Itulah peraturan yang dia buat. Barulah setelah semua itu, sebuah pikiran yang terlambat akhirnya terbentuk di benaknya. Aku harus menggunakan ketetapanku untuk menciptakan keadaan, tanpa batas bagi diriku sendiri, untuk melawan kekacauan eksternal ruang waktu. Gunakan kekacauan untuk melawan kekacauan. Saat pikiran itu muncul, semangat Su Qing bergetar. Matanya terbuka lebar saat dia menatap kepompong peraturan di sekitarnya, tatapannya penuh keseriusan. Biasanya, urutannya adalah berpikir dulu, kemudian bertindak. Namun di sini, keadaannya justru terbalik. Sebab dan akibat, logika itu sendiri, semuanya kacau di sini. Atau lebih tepatnya, tidak ada logika sama sekali. Sebab dan akibat terbalik. Betapa dahsyatnya turbulensi ruang waktu ini. Su Qing bergumam. Baru sekarang, terisolasi di dalam kepompong peraturan yang ia ciptakan sendiri, keberadaannya mulai stabil. Pikirannya kembali sedikit teratur. Hal itulah yang menyebabkan hilangnya Erniu. Biasanya, aku seharusnya mengaktifkan peraturanku begitu aku memasuki tempat ini. Su Qing merenung, mencoba mengingat-ingat mengapa dia tidak segera menggunakan peraturannya. Perlahan-lahan, dia mulai mengerti. Semuanya terjadi seketika. Su Qing bergumam. Ia kini ingat semua yang telah dialaminya, kebingungan, penjelajahan, suara Erniu, bahkan ciptaannya sendiri berupa kepompong ordonansi, semuanya terjadi pada saat yang sama ketika ia memasuki turbulensi ruang waktu. Su Qing terdiam. Momen tunggal itu mencakup semua peristiwa di berbagai lini waktu, yang tumpang tindih dan meletus secara bersamaan. Su Qing terdiam. Namun tak lama kemudian, cahaya aneh berkedip di matanya saat ia mengamati kepompong peraturan di hadapannya, mengingat pengalamannya di luar. Di sini, semuanya kacau, tidak ada logika, kausalitas terbalik. Namun eksistensi itu sendiri memiliki makna. Dalam arti tertentu, ini hanyalah manifestasi lain dari waktu. Yang lebih unggul dari seamless saya. Pikiran Su Qing semakin dalam. Dia tiba-tiba menyadari mengapa dia berhasil memahami kekacauan ruang waktu di dalam ilusi dewa rasa sakit. Karena kekacauan itu sendiri merupakan ekspresi tingkat tinggi dari suatu ketetapan ruang waktu. Kilatan tajam muncul di mata Su Qing. Meninggalkan ruang waktu yang kacau ini dalam waktu dekat tampaknya mustahil. Kakak senior hilang, dan aku tidak bisa bertahan lama di luar kepompong ini. Kalau begitu, aku akan menggunakan gejolak ini untuk menguji pemahamanku. Tetapi pertama-tama, saya harus memahami apa itu turbulensi ruang waktu, dan bagaimana kaitannya dengan peraturan saya. Hanya dengan pemahaman aku bisa melampauinya. Dengan tekad ini, Su Qing duduk bersila, menutup matanya saat kesadarannya menyatu dengan peraturan yang mengelilinginya. Di tengah turbulensi ruang waktu ini, ia menjadi seperti sebuah pulau di tengah laut yang badai, tak bergerak melawan ombak, pikirannya terbuka tanpa batas. Secara eksternal, hal ini termanifestasi sebagai pertumbuhan padat dan berserat yang menutupi kepompong tata tertibnya, perpanjangan aneh dari pikirannya di alam yang kacau ini. Namun, aliran ini tidak memiliki kesinambungan sejati, semuanya terbatas, mustahil untuk diwujudkan secara konkret di dunia luar. Sama seperti Su Qing, dalam meditasinya, ia tidak menemukan terobosan. Dia tidak dapat menemukan benang merah yang teratur di tengah kekacauan eksternal, maupun titik masuk untuk pemahamannya. Tanpa jangkar itu, semuanya tetap kabur, seperti melihat bunga melalui kabut atau pantulan bulan di air. Serat-serat yang menjulur dari kepompongnya meregang lebih jauh ke dalam ruang waktu yang kacau, menembus lebih dalam. Namun hasilnya tetap tidak berubah. Su Qing membuka matanya, mengerutkan kening sambil menatap keluar. Kekacauan yang kusut, tak ada benang yang bisa dipegang. Seperti kepingan puzzle yang hancur tak terhitung jumlahnya tanpa gambar referensi, mustahil untuk disusun kembali.
Saya membutuhkan gambar referensi itu untuk memahami esensi dari turbulensi ruang waktu ini. Su Qing bergumam, referensi itu akan menjadi titik awal saya, benang merah untuk mengurai kekacauan ini. Tapi referensi seperti apa yang akan memadai? Dia merenung. Turbulensi ruang waktu ini tak terkendali, mengandung semua kemungkinan namun terikat oleh batasan-batasan tak terlihat, hampir seperti takdir itu sendiri. Tiba-tiba, pikirannya tergerak. Takdir. Cahaya terang menyambar matanya. Seketika itu juga, ia mengangkat tangan kanannya dan mengusapkannya ke tubuhnya. Sebuah wujud ilahi yang bercahaya muncul di telapak tangannya. Aspek ilahi yang dianugerahkan oleh Tuan Muda Aurora. Seseorang yang mewujudkan takdir. Saat Su Qing menatapnya, cahaya di matanya semakin terang. Gunakan takdir sebagai acuan, rekonstruksi turbulensi ruang waktu ke dalam kerangka kerja yang dapat dipahami. Namun takdir itu sendiri bersifat abstrak, sama seperti turbulensi ruang waktu ini. Jika turbulensi itu diibaratkan lautan kepingan puzzle yang berserakan, maka takdir ini adalah gambaran yang memandu penyusunannya. Dan untuk bagian pertama dari teka-teki yang menentukan ini, Su Qing memilih dirinya sendiri.